baringkan aku, bunuh aku di sana. Kenapa demikian wahai ayah? Karena di sanalah aku membunuh kakekmu dahulu. Subhanallah. Ternyata bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, begitulah kita akan dapatkan anak kita. Birru bi abaikum yabirbikum abnaukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya kalian akan mendapatkan anak yang berbakti kepada kalian. Am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surga dengan demikian mudah sebelum Allah mengetahui mana di antara kalian yang betul-betul berjihad di jalan Allah dan mana di antara kalian yang benar-benar sabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan ujian. Dan ujian yang terberat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalin wal akhirin alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin nabiyyina wa habibina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang hadirin jamaah wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertakbir. Di seluruh penjuru dunia Islam kita mendengungkan takbir. Dan takbir tersebutlah kita dengungkan dari subuh hari Arafah berkelanjutan 5 hari hingga asar tanggal 13 Zulhijjah tahun ini. Takbir yang kita dengungkan itu adalah takbir mengingat dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sejarah orang-orang terdahulu, orang-orang saleh yang menjadi teladan bagi kita. Semua mereka adalah manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melalui perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Sehingga tidak ada seorang nabi pun, tidak ada seorang rasul pun, manusia terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka adalah pribadi-pribadi yang telah melakukan pengorbanan luar biasa. Nabi Adam alaihissalam, seorang nabi yang pertama sekali melakukan pengorbanan dan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas diturunkan dari surga, terpisah antara Adam dan Hawa selama 40 tahun. Bertemu mereka di padang Arafah, semua mereka lalui penuh dengan keridhaan, sami'na wa ata'na, atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh alaihi salam berjuang, berkorban, berdakwah selama 950 tahun. Berdakwah siang dan malam, terang-terangan dengan diam-diam. Fama amana ma'ahu illa qalil. Namun Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidak ada yang beriman dengan Nuh alaihi salam kecuali qalil, sedikit. Al-Hafiz Ibnu Katsir dalam tafsirnya
menyebutkan yang mau mengikut dakwah Nabi Nuh alaihissalam hanya 80 orang. Ini bermakna dalam setiap 10 tahun belum tentu ada 1 orang. Karena 950 tahun, sekiranya setiap 10 tahun ada 1 orang, jumlah mereka 95 orang. Menjadi pelajaran bagi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang pendidik, seorang anak kepada orang tua terhadap anak-anaknya, bahwa 1 bulan, 1 tahun, 10 tahun itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang sangat mulia, termasuk salah seorang Nabi yang ulul azmi, terpaksa harus terasing dari negerinya, dari kampungnya 10 tahun di negeri Madian, menghambakan diri, menggembala kambing, sehingga kembali ke Mesir setelah perjuangan yang haru biru. Begitu juga Nabi Yusuf alaihissalam, yang selama ini dalam pangkuan kasih sayang seorang ayah, Nabi Ya'qub alaihissalam, namun karena kedengkian saudara-saudaranya, Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam sumur, kemudian diselamatkan oleh kafilah yang sedang dalam perjalanan. Setelah diselamatkan, dijual layaknya seorang budak, lalu menjadi pelayan di istana Mesir waktu itu. Dan kisah berkelanjutan, beliau dimasukkan ke dalam penjara. Namun semua itu beliau hadapi dengan keteguhan dan kesabaran, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau menjadi orang penting di pemerintahan Mesir yang menyelamatkan umat manusia dari 7 tahun masa kelaparan yang sangat sulit. Dan puncaknya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang telah menunjukkan pengorbanan luar biasa. Bukan hanya harta, pikiran, dan tenaga beliau, bahkan anak yang sudah lama beliau tunggu 80 tahun tanpa anak. Setelah punya anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mimpinya beliau melihat beliau diperintahkan untuk menyembelih anak sematawayang di waktu itu, Ismail alaihissalam. Ya bunayya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku tersayang, aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelih engkau. Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan Nabi Ismail? Ini dalam urusan besar. Yang pertama sekali, sidang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim tidak takut berdialog dengan anaknya. Kenapa? Karena ini adalah anak didikan beliau langsung. Banyak orang tua nggak berani berdialog dengan anaknya. Jangankan dalam urusan mati dan hidup, dalam urusan harta, dalam urusan dunia nggak berani berdialog dengan anaknya. Kenapa? Ini anak bukan didikan saya, didikan gurunya yang saya tidak tahu. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan peluang kepada Ismail untuk menjadi anak yang saleh, menjadi anak yang berbakti. Ismail tahu ini ayahnya bukan main-main. Ayahnya serius menyampaikan sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan bagaimana Ismail menjawab, "Ya abati, wahai ayahku tersayang." Dalam urusan mati, "Ya abati, wahai ayahku tersayang." Bayangkan bagaimana putra Nabi Nuh alaihissalam diajak untuk keselamatan, untuk kehidupan, bukan untuk kematian. Tapi putra Nabi Nuh alaihissalam mengatakan, "Tidak wahai ayah, lebih baik saya naik ke atas puncak gunung sana." Ini menunjukkan sidang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya kita diuji dengan anak. Ada kalanya kita telah
juang luar biasa mendidik anak. Namun Allah Subhanahu wa taala sudah punya ketentuan. Ini anakmu akan menjadi anak yang saleh. Ini anakmu menjadi anak yang tidak seperti yang engkau inginkan. Tapi intinya kita telah berjuang semaksimal mungkin. Bayangkan dengan kisah seorang anak yang dilaporkan oleh orang tuanya di hadapan Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Khalifah, wahai Amirul Mukminin, saya punya anak, tapi anak saya ini suka sekali membantah saya, keras kepada saya. Lalu oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu diperintahkanlah untuk didatangkan anak tersebut. Begitu tiba di hadapan sang Amirul Mukminin, sang anak gemetaran. Lalu sang anak ditanyakan, "Ya walad, ama takhafullah fi 'uquqi walidika?" Wahai anak, apa kamu tidak takut kepada Allah ketika engkau durhaka kepada orang tuamu? Karena mereka paham bahwa anak yang durhaka kepada orang tua enggak akan sukses, enggak akan berkah hidupnya. Silahkan dia melaksanakan haji, umrah berulang kali. Silahkan dia membangun sekolah, membangun masjid, musalla dan seterusnya. Tapi kalau dia durhaka kepada orang tuanya enggak akan sukses. Li'amal al-bar ma syaa ya'mal falan yadkhula illa an-nar. Silahkan anak yang berbakti, falan yadkhula illa al-jannah, berbakti dia melakukan amal apapun yang dia mau, tetap dia akan menjadi ahli syurga. Wa li'amal al-'aq ma syaa ya'mal, dan silahkan anak yang durhaka kepada orang tuanya, buat apapun yang dia mau, falan yadkhula illa an-nar, tetap dia akan menjadi penghuni neraka. Jadi sang anak ketakutan. Di waktu itu sang anak mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, bolehkah saya bertanya?" Silakan. "Wahai Amirul Mukminin, apakah saya sebenarnya sebagai seorang anak punya hak ke atas orang tua saya, ke atas ayah saya?" "Naam, iya, kamu punya hak. 3 hak kamu. Yang pertama, hak anak terhadap orang tuanya. Ayyastanjiba lahu ummah, dipilihkan ibu yang bagus untuk calon anak. Hak yang kedua, wa ayyuhassina ismah, hendaknya diberikan nama yang bagus. Dan yang ketiga, wa ayyu'allimahu syai'an minal Qur'an, hendaknya anak itu diajarkan Al-Qur'an." Sang anak mengatakan, "Wahai Amirul Mukminin, tidak ada satu pun dari 3 itu yang saya dapatkan. Ibu saya seorang budak yang dibeli dengan harga 400 dirham, budak murahan. Dan dia itu seorang majusi, itulah ibuku. Dan aku diberikan nama bukan nama yang terbaik. Nama diberikan untukku adalah ju'lun, upah, ongkos, duit. Orang-orang memanggilku dengan duit, duit. Anak majusi. Dan ayahku tidak pernah mengajarkan aku sedikit pun daripada Al-Quran." Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu yang tadinya ingin memarahi sang anak berbalik kepada sang ayah. "Wahai ayah, tahukah engkau? Sungguh engkau telah durhaka kepada anakmu sebelum dia durhaka kepada engkau." Sidang hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal hadirat rahimakumullah. Ada silang, ada subsidi silang sering kita katakan. Begitu juga dalam berbaktinya seorang anak kepada ayah dan bagaimana pengorbanan ayah orang tua kepada anaknya. Sebagaimana kita perlakukan anak kita, maka begitulah yang akan kita dapatkan. Dan ternyata bagaimana perlakuan kita terhadap orang tua kita juga mempengaruhi rezeki yang kita dapatkan pada anak kita. Dalam sebuah rumah tangga, hiduplah suami dan istri dan seorang anak laki-laki yang masih kecil. Anak ini berkembang dari SD, SMP, kemudian SMA. Sang ibu meninggal dunia. Lalu sang anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Selepas perguruan tinggi, dapat pekerjaan yang bagus. Lalu dia pun menikah. Setelah menikah,
Usia orang tuanya sudah sangat tua waktu itu. Dia punya anak. Anak ini 2 tahun, 3 tahun, sedangkan kakeknya sudah mulai buang kotoran di mana-mana, sudah mulai muntah di mana-mana. Dan disinilah syaitan masuk melalui sang istri. Wahai kakanda, wahai abangku, titip saja ayahmu di panti jompo, agar kita bisa hidup dengan baik, agar kita tidak melihat kotoran di mana-mana. Sang suami di waktu itu mengatakan, tidak, demi Allah tidak, wahai istriku. Apa kata orang? Ternyata sebatas ini kemampuan sabarnya dalam mengurus orang tuanya. Tidak, wahai istriku. Seiring waktu, kondisi ayah ini semakin buruk, dan si istri pun mulai didatangi oleh syaitan, sehingga sang istri mengatakan, wahai kakanda, pilih aku atau orang tuamu. Tidak engkau lihat bagaimana kita bertengkar selalu? Anak kita enggak mau makan, sudah mulai kurus. Wahai kakanda, lebih baik engkau pilih saya atau pilih orang tuamu. Sang suami pun semakin lama semakin berpikir, dan kiranya syaitan pun mulai mendatanginya. Sehingga pada suatu hari dia katakan kepada ayah, wahai ayah, pagi ini aku akan bawa engkau berjalan-jalan. Dibawalah berjalan-jalan. Digendong ayahnya berjalan, tapi ternyata berjalannya bukan ke tempat rekreasi, semakin masuk ke dalam hutan. Lalu ayahnya diturunkan dan dibaringkan. Ada apa, wahai anakku? Wahai ayah, sudah cukup perjuangan dan pengorbananku. Hari ini aku akan membunuh ayah. Terperanjat sang ayah. Sang ayah menangis. Wahai anakku, wahai anakku, engkau ingin membunuh saya? Iya benar wahai ayah. Ayah sudah cukup, tidak usah menangis. Sudah cukup perjuangan saya, pengorbanan saya. Enggak tahan lagi saya bertengkar terus dengan istri saya, anak-anak yang terbiarkan dan seterusnya. Wahai anakku, aku menangis ini bukan karena aku takut engkau akan membunuh aku. Tapi kalau engkau ingin membunuh aku, jangan di sini. Pergi lagi ke depan sana. Di sana ada batu besar. Baringkan aku, bunuh aku di sana. Kenapa demikian wahai ayah? Karena di sanalah aku membunuh kakekmu dahulu. Subhanallah. Ternyata bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, begitulah kita akan dapatkan anak kita. Birru bi abaikum yabir bikum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya kalian akan mendapatkan anak yang berbakti kepada kalian. Tersebut juga kisah yang disebutkan dalam beberapa kisah nyata. 2 orang yang sedang berangkat ke tanah suci, mirip sekali wajahnya, dan usia mereka sepertinya tidak terkuat begitu jauh. Tapi bedanya yang satu menggendong yang lainnya. Ketika tawaf demikian, ketika sa'i juga demikian, ketika di padang Arafah yang seorangnya membayangi atau menutup yang satunya dari cahaya matahari. Ada salah seorang ulama di waktu itu menanyakan, wahai bapak, apa gerangan engkau duduk sedangkan saudaramu yang aku lihat mirip denganmu membayang-bayangi engkau? Sang bapak mengatakan, itu sebenarnya bukan saudara aku, dia itu adalah anak aku. Usia kami terpaut hanya 20-an tahun. Namun aku sudah sangat tua, tidak sanggup berjalan. Wahai bapak, kalau begitu ceritakan kepadaku apa sebenarnya yang terjadi, apa sebenarnya rahasia yang terjadi sehingga engkau mendapatkan anak yang sangat luar biasa. Dulu aku juga punya ayah. Ayahku cepat lumpuh waktu itu. Dia ingin pergi menunaikan ibadah haji dan umrah. Aku tidak mendapatkan kuda, tidak mendapatkan kendaraan, sehingga aku menggendong juga ayahku. Masya Allah, sebagaimana aku memperlakukan ayahku, begitu juga yang aku dapatkan pada anakku.
Bedanya ketika di padang Arafah matahari bersinar dengan kuat, sekali-kali aku membayangi ayahku dan terkadang aku meninggalkan ayahku karena aku kepanasan. Tapi anakku ini dari sejak terbit matahari hingga saat ini belum bergeming dari memberikan naungan cahaya matahari dariku. Subhanallah. Jadi benarlah, birru bi abaikum yabir bikum abnaakum. Apa yang kita perlakukan kepada orang tua, demikian juga yang akan kita dapatkan pada anak kita. Wahai para ibu, al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Apa maksudnya? Ada sebagian orang tua atau sebagian ibu menjadikan hadis ini sebagai ancaman bagi anak. Ya nak, kalau engkau mau masuk dalam surga, patuh kepada ibu. Tapi ada satu sisi lainnya yang perlu kita pahami. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan kaki, bukan tangan? Bisa saja surga itu berada di bawah telapak tangan ibu. Kenapa di bawah telapak kaki ibu? Kaki itu adalah simbol daripada usaha, simbol daripada arah. Wahai kaum ibu, kalau anda ingin memiliki anak yang kelak akan masuk ke dalam surga, maka arahkanlah anak tersebut kepada arah yang baik. Perjuangkan anak tersebut dengan perjuangan yang terbaik, agar anak-anak kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu juga seorang anak terhadap orang tuanya. Wahai anak, ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Kemurkaan Allah ada pada kemurkaan kedua orang tua. Tidak ada siapapun kita lihat saat ini orang-orang yang sukses, melainkan mereka semua adalah orang-orang yang dahulunya luar biasa berbakti kepada kedua orang tua mereka. Begitu pula seorang suami terhadap istri, istri terhadap suami. Dan ternyata dari kajian yang kita dapatkan baik dalam ilmu tasawuf, dalam ilmu fikih, dalam ilmu tauhid, suami dan istri hendaklah sinkron dalam rumah tangga. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau, seperti kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau. Dan ternyata keteguhan seorang suami dalam mencari rezeki yang halal juga ditentukan oleh sikap istri terhadap suaminya. Tersebutlah dalam kisah yang diceritakan oleh Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri suatu hari berjalan di kota Basrah, lalu melihat ada sekelompok orang sedang berkerumun di waktu itu. Beliau dekati, ternyata mereka semua sedang berkerumun di hadapan seorang pemuda yang jualan kain. Beliau dekati, penjual kain tersebut sedikit-sedikit bersumpah, demi Allah ini adalah kain terbaik yang ada di kota Basrah. Demi Allah ini adalah kain termurah di kota Basrah. Imam Hasan al-Basri teringat bahwa al-halifu munfiqatun lisil'ah, bahwa sumpah itu melariskan dagangan, wa mumhiqatun lil barakah, tapi menghilangkan keberkahan. Beliau pun menghindar, menjauh. Selang beberapa waktu, Imam Hasan al-Basri berangkat ke tanah suci Makkah untuk melaksanakan haji dan umrah. Dalam tawaf beliau, ketika beliau tawaf, beliau melihat ini pemuda seperti yang saya kenal, tapi bedanya wajahnya kali ini sudah lebih khusyuk, sudah lebih teduh, sudah lebih bercahaya. Selesai tawaf, selesai salat sunat tawaf, Imam Hasan al-Basri mendekati, wahai anak muda, engkau penjual daging di kota, engkau penjual kain di kota Basrah, benar? Benar wahai Imam. Ceritakan kepadaku, sepertinya ada sesuatu yang berubah pada dirimu. Benar wahai Imam. Dahulu saya memiliki seorang istri. Yang istri tersebut setiap kali saya hendak pergi berdagang, dia katakan, wahai abang, pergi, jangan pulang sehingga engkau membawa uang yang banyak.
Kalau banyak yang saya bawa, dianggapnya sedikit. Kalau sedikit yang saya bawa, dianggapnya tidak ada apa-apa. Selang beberapa waktu istriku jatuh sakit dan meninggal dunia. Allah gantikan bagiku seorang istri yang luar biasa, yang setiap hari aku hendak pergi bekerja, hendak pergi berdagang. Dia katakan, wahai kanda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam urusan kami, jangan bawa pulang kecuali yang halal. Sungguh kelaparan yang kami tanggung di dunia ini lebih baik daripada kelaparan di hari akhirat. Subhanallah. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keberkahan itulah yang sangat penting untuk kita dapatkan. Banyak orang punya pendapatan luar biasa tapi nggak ada berkahnya. Anaknya bukan semakin baik, susah menghafal Al-Quran, susah diajak untuk ketaatan. Tapi Masya Allah, ada orang-orang yang pendapatannya biasa-biasa tapi penuh dengan kehalalan, penuh dengan barakah hidupnya. Walaupun pendapatannya sedikit, mampu dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Sedang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya hidup kita ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hidup ini adalah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengakui kelemahan dan kerendahan kita di hadapan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun yang kita lakukan harus lillahi ta'ala. Apapun yang kita miliki jangan kita abaikan dari pengabdian kita kepada Allah. Harta kita, pangkat dan jabatan kita, keluarga kita, anak dan istri kita, dan seluruh yang kita miliki hendaknya lillahi ta'ala. Walau demikian Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memberikan ujian kepada kita. Ada beberapa penghalang yang akan menghalangi kita dari menegakkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada syaitan, ada hawa nafsu, ada godaan-godaan dunia. Begitu juga sebahagian dari istri dan anak kita, kalau tidak dididik dengan baik, mereka juga akan menjadi musuh kita dalam pengabdian kita kepada Allah. Maka pada hari ini kita mengenang kembali kisah orang-orang hebat, teladan-teladan kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yusuf, Nabi Musa, dan seluruh para nabi dan rasul, juga para sahabat, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian tersebut sebenarnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi kita untuk menunjukkan mana manusia yang berprestasi, mana yang tidak berprestasi. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin? Apakah kamu mengira kamu akan masuk ke dalam surga dengan demikian mudah sebelum Allah mengetahui mana di antara kalian yang betul-betul berjihad di jalan Allah dan mana di antara kalian yang benar-benar sabar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berikan ujian, dan ujian yang terberat itu ada pada nafsu dan syaitan. Nafsu lebih kuat daripada syaitan. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang syaitan, inna kaida syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya syaitan itu sangat lemah. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang nafsu, innan nafsa la'ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu sangat kuat mendorong kepada kejahatan. Namun syaitan walaupun lemah, dia punya kecerdasan. Maka kita melihat dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan punya strategi. Walaupun strateginya lemah, tapi dia punya banyak strategi. Para ulama menyebutkan apa beda kejahatan yang dibisikkan oleh nafsu dengan kejahatan yang berasal dari syaitan. Kalau seandainya kejahatan tersebut, bisikan keburukan itu berasal dari syaitan,
cukup kita membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia akan menghilang. Tapi kemudian dia akan datang dari pintu yang lain, dia goda kita ke arah kejahatan yang lain. Ini adalah syaitan. Sedangkan kejahatan yang dibisikkan oleh hawa nafsu melulu diarahkan kita kepada satu kejahatan, kita berpaling, dia datang lagi mengarahkan kita kepada kejahatan yang serupa. Ini bermakna kejahatan itu berasal dari nafsu. Bagaimana menanggulanginya? Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan bahwa nafsu ini diibaratkan keledai. Keledai, kalau dia cukup makanannya, bebannya sedikit, kita tarik ke depan, dia mau ke belakang. Kita tarik ke kanan, dia mau ke kiri. Kerjaannya membantah dan melawan saja. Jadi apa yang harus kita lakukan terhadap keledai itu? Yang pertama, kita kurangi makannya. Bukan tidak ada makan, kita kurangi makanannya. Kemudian kita berikan beban yang banyak, sehingga ketika kita tarik di waktu itu, dia tidak akan melawan. Begitulah dengan nafsu kita. Kurangi makan, rajinkan diri untuk berpuasa, kemudian berikan beban yang banyak. Setiap saat ada ibadahnya, setiap saat ada aktivitasnya. Maka kita melihat di bulan Ramadan, kenapa kita mudah sekali melakukan kebaikan, mudah sekali kita mendengarkan nasihat dan petuah. Karena di waktu itu kita dalam kondisi kurang makan. Karena di waktu itu kita penuh dengan aktivitas. Malamnya tarawih, kemudian salat kita upayakan berjamaah, bacaan Al-Qur'annya, sedekahnya dan seterusnya. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini di antara bentuk kita melawan dan mendidik nafsu kita adalah melakukan ibadah kurban. Puncak daripada nafsu itu adalah syahwat dan tamak. Kurban itu adalah untuk mengikis dan menyembelih sifat tamak dan syahwat tersebut. Maka pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita adalah untuk melakukan ibadah kurban. Mampu di tanggal 10, kalau tidak bisa maka di tanggal 11, tidak pula maka di tanggal 12 hingga di tanggal 13. Dan ketika kita meneliti, ternyata kurban itu bukan berkaitan dengan kemampuan. 2,5 juta, 2,300,000 sudah dapat seekor kambing. Bahkan masih ada lembu yang dijual dengan harga 14 juta, cukup umurnya, hanya kilonya yang kurang. Ini bermakna 2 juta pun sudah bisa kita ikut serta dalam ibadah kurban bersama 6 orang lainnya. Dan kalau kita kali-kali ternyata 6.500 per hari kita sisihkan dari harta kita, kita sudah mampu melakukan ibadah kurban. Namun ada juga di antara saudara-saudara kita yang merokok, ahlul hisab. Setiap harinya 1 bungkus rokok enggak kurang, 30.000 katanya. 1 bulan 900.000, 10 bulan 9 juta, 1 tahun 10.800.000. Ketika diajak berkorban, dia katakan, saya tidak mampu berkorban. Sidang hadirin wal hadirat jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa berbangga dengan kampung kita, daerah kita, komplek kita lebih banyak melakukan kurban daripada orang sebelah. Di daerah kita sekian puluh ekor lembu, sedangkan kampung sebelah tidak sampai demikian. Karena patokannya bukan perbandingan antara kampung kita dengan kampung sebelah. Patokannya adalah ya ayyuhan nas, wahai para manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli 'am udhiyah. Hendaknya pada setiap rumah, pada setiap tahunnya adalah 1 hewan kurban. Jadi kalau dalam kampung kita ada 1000 kakak,
seharusnya ada 1000 ekor kambing. Kalau seandainya ada lembu, maka dibagikan kepada 7. Ini baru dikatakan sadar untuk melakukan ibadah korban. Bagi orang-orang yang tidak memiliki kemauan, Rasulullah SAW mengingatkan, "Man kana lahu sa'ah," siapa yang punya kelapangan rezeki, walam yudhi, tapi dia tidak berkorban, fala yaqrabanna musallana, jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Nabi lemah lembut, Nabi penyayang, tapi kenapa dalam hadis ini Nabi begitu keras menegur mereka yang tidak berkorban? Karena orang seperti ini indahnya hanya di mulut. Ketika cerita tentang Palestina, saya siap, sekiranya saya diberikan kesempatan untuk berjihad, berangkat ke Palestina. Saya siap berjuang untuk Islam. Saya siap menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau untuk sebatas kurban saja dia lemah, ini hanya omong kosong. Maka pesan Nabi, siapa yang punya kelapangan rezeki tetap dia tidak mau berkurban, baiknya jangan dia dekati tempat salat Idul Adha kami. Sedang hadirul hadirat jamaah salat Idul Adha yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita memiliki saudara-saudara yang sedang terjajah, yang sedang dizalimi di Palestina. Marilah kita ikut peduli, minimal dengan doa. Lalu jika Allah berikan kelapangan kepada kita, kirimkan bantuan untuk saudara-saudara kita di sana. Kita di sini sedang memilih menu. Mana menu yang enak untuk kita makan? Di sana masalahnya bukan menu. Masalahnya adalah mempertahankan hidup mereka. Kirimkan sebagian daripada harta kita untuk saudara-saudara kita. Bahkan sekiranya kita keluarkan kurban kita di sana pun, para ulama sebagian juga mengatakan itu adalah perkara yang terpuji, perkara yang dibolehkan. Terutama jika di daerah kita tidak ada masyarakat yang sampai tidak bisa makan sehari semalam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan inayah kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi terbaik, meneladani para nabi dan rasul, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil ghurril muhajjalin alladzi ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. استجب لنا يا ربنا يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين. اللهم أهلك اليهود وإسرائيل ومن والهم ومن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.